Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Santoso dari SMK Sakti Gumolong, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN atau unit kinerja dengan mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dengan kompetensi dasar mengevaluasi routing statis dan mengkonfigurasi routing statis dengan materi pokok routing statis kelas 11 TKJ. Mohon masukan dan saran agar praktik pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberi sebuah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan tabiat ya di lab teknik komputer dan jaringan di SMK Sakti Gumolong. Untuk memulai KBN pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Mas Andika untuk memimpin doa ya. Siapkan doa mulai, doa selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dengan diawali doa tadi nanti kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar ya. Ilmu yang kalian peroleh dapat kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk menambah rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tilawah Quran terlebih dahulu ya. Silakan dimulai. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Untuk berikutnya, untuk menambah rasa kecintaan kita kepada tanah air Indonesia, untuk menambah rasa nasionalisme kita pada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu untuk memimpin. Marilah semuanya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan hitungan trompet kita mulai 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya. Sehat semua ya. Nah, untuk saat ini kita itu kan masih kondisi pandemi COVID-19. Makanya marilah kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Masih ingat apa saja protokol kesehatan? 5M ya. Apa saja pertama apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, terakhir menjauhi kerumunan. Silakan kalian selalu menerapkan protokol kesehatan tersebut ya, agar kalian terhindar dari COVID-19 dalam kondisi yang
Sehat selalu. Terlebih dahulu saya akan melaporkan absensi ya. Saya panggil satu persatu nanti. Anita Siti. Hadir Pak. Ya. Nurul Fitriani. Hadir Pak. Clarina. Naila. Hadir Pak. Alian. Hadir Pak. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu yang lalu ya. Nah, sebelum membahas materi hari ini yaitu nanti adalah routing statis. Masih ada yang ingat materi minggu kemarin tentang apa? Tentang VLAN, visual local area network. Masih ada yang ingat apa itu VLAN dan perangkat apa yang dibutuhkan untuk membangun jaringan VLAN? Siapa yang masih ingat? Oh iya, silakan Bu. VLAN atau Virtual Local Area Network merupakan suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda tetapi tetap melewati perangkat penghubung yang sama. Perangkat yang digunakan untuk membuat jaringan VLAN adalah switch. Betul sekali ya, jawabannya betul. VLAN itu adalah suatu model jaringan di mana jaringan tersebut dibagi menjadi beberapa jalur secara virtual, tapi secara fisik masih terhubung dalam satu perangkat yang sama. Dalam jaringan VLAN itu, walaupun terhubung dalam switch yang sama, tetapi kalau berjenjang VLAN tidak bisa berkomunikasi. Hanya yang sesama VLAN yang bisa berkomunikasi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang routing statis. Nah, materi ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kalau kita bisa mengkonfigurasi jaringan dengan baik, nanti akan menjadi seorang network engineer. Network engineer itu selain dia bisa mengkonfigurasi, dia juga harus bisa menginstalasi jaringan, kemudian mengkonfigurasi jaringan. Satunya adalah mengkonfigurasi routing statis. Nanti banyak sekali konfigurasi yang harus dilakukan oleh seorang network engineer. Selain itu dia harus bisa troubleshooting jaringan. Selain itu dia juga harus bisa mengamankan jaringan. Silakan dipelajari dengan baik materi statis ini. Semoga kalian nanti bisa menjadi seorang network engineer. Di mana sekarang ini kebutuhan network engineer sangat diperlukan. Di mana saja pasti di perusahaan, di instansi itu pasti ada yang namanya jaringan komputer. Jasanya itu sangat diperlukan. Ini adalah kompetensi dasar tentang routing statis. Cara pengetahuan adalah mengevaluasi routing statis. Kemudian secara keterampilan nanti kalian bisa mengkonfigurasi routing statis. Lanjut ya. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Tujuan pembelajaran dibagi dua. Yang pertama secara teori dan yang kedua secara praktikum. Secara teori melalui penggalian informasi dan diskusi, nanti kalian diharapkan mampu pertama menjelaskan konsep routing statis dengan benar. Yang kedua menggunakan perintah dasar routing statis dengan benar. Teknik penilaian yang nanti saya gunakan ada tiga. Pertama adalah teknik penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah teknik penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap secara langsung ini kalian saya observasi yang meliputi kedisiplinan kalian, kemudian keaktifan kalian, keaktifan dalam menjawab pertanyaan dari saya, atau keaktifan kalian itu bertanya. Sebelum kita lebih jauh membahas materi, kita ice breaking dulu. Nama ice breakingnya adalah sambung kata. Konsentrasi, unta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anjing. 1, 2, gajah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gajah.
Sudah siap untuk menerima materi ya? Siap ya? Siap, oke. Nah, perhatikan di depan. Ini ada sebuah kasus. Ini sebuah jaringan satu. Nah, di sini sebuah jaringan yang kedua. Jaringan pertama ini ibaratnya adalah jaringan di SMK Sakti di kampus Barat, kampus 1 ya. Kemudian yang jaringan kedua di sini ibaratnya jaringan di SMK Sakti kampus Timur, kampus di Gor sini ya. Nah, bagaimana kita menghubungkan dua jaringan yang berbeda ini? Nah, agar jaringan satu dengan jaringan dua yang berbeda network itu bisa berkomunikasi. Nah, kalau kita lihat di dalam gambarnya ditambahkan sebuah perangkat apa yang namanya? Apa? Router ya, benar sekali. Nah, di masing-masing jaringan ditambahkan sebuah router. Router ini fungsinya adalah untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih yang berbeda network. Ya. Ini adalah pengertian dari routing statis. Routing statis adalah jenis routing yang dilakukan administrator jaringan atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Kemudian routing status ini dia akan lebih baik, lebih efisien diterapkan pada jaringan dengan skala kecil. Skala kecil itu bagaimana? Ibaratnya hanya terdiri dari 2 ter atau 3 ter ya. Hanya terdiri dari 2 network atau 3 network. Perhatikan kita di sini. Di sini ada PC 1, kemudian ada 4 router ya, router A, router B, router C, router D, sama PC 2. Misalnya dari PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2, dia bisa lewat berapa jalur kira-kira? 3 ke 2? 2 bisa lewat dari PC 1 ke router A, ke router B, kemudian ke router D, kemudian ke PC 2. Sampai datanya. Atau boleh pakai jalur dari PC 1 ke router A, kemudian router C, router D, kemudian PC 2. Nah, kira-kira paket data dari PC 1 ke PC 2 itu lewat itu yang menentukan adalah administrator jaringannya. Yang menentukan adalah apa itu pengelola jaringannya. Semisal saya pengelola jaringannya, administrator jaringannya, saya ingin PC 1 kalau ingin mengirim paket data ke PC 2, dia lewat router A, router B, router C, baru PC 2. Sebenarnya untuk mengkonfigurasi routing status ini kita harus tahu dulu atau memasukkan data ke dalam tabel routing. Tabel routing itu apa? Tabel routing adalah tabel yang terdiri atas entry-entry rute atau setiap entry-entry terdiri dari IP address. Di dalam tabel routing ini pengisian data itu dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Sebenarnya kita mengkonfigurasi routing status adalah kita memasukkan data ke tabel routing. Makanya kita sebelum mengkonfigurasi kita tentukan dulu tabel routing. Nah, kemudian administrator jaringan harus cermat dalam mengisi tabel routing. Karena apabila ada satu saja tabel routing yang salah, jaringannya tidak akan terkoneksi. Yang kita masukkan dalam tabel routing itu apa? Yang pertama, destination network atau jaringan tujuannya. Kemudian yang kedua adalah subnet mask dari tujuan jaringannya. Kemudian yang ketiga adalah nextbook. Nextbook itu apa? Nextbook adalah interface router yang terdekat dengan network tujuan atau boleh dikatakan dengan gateway. Nah, perhatikan topologi di depan. Yang sebelah kiri network 1. Network adalah 192.168.1.0 ya. Network ini adalah yang menghubungkan PC 1
dan PC 2 ke router 1. Kemudian network yang kedua, network yang sebelah kanan, itu network adalah 192.168.2.0. Network 2 ini yang menghubungkan antara PC 3, PC 4 dengan router 2. Kemudian network yang ketiga, network 3 adalah 192.168.3.0. Dia menghubungkan router 1 dengan router 2. Kita akan pelajari tabel routing di router 1 dan router 2. Tekan dulu tabel routing di router 1. Destinasi networknya mana? Jaringan tujuannya mana? Perhatikan router 1. Dia itu terhubung dengan network 1 dan network 3 ya. Berarti destinasi network adalah jaringan yang jauh yang tidak terhubung dengan router 1, yaitu network 2. Berapa network 2? 192.168.2.0. Subnet masknya adalah subnet mask di network 2, yaitu 255.255.255.0. Kemudian next hopnya atau GIG-nya. Nah, perhatikan, ini banyak data di sini ya. Data di sini ingin menuju ke network 2, ingin menuju ke PC 3. Dia kan lewatnya ke kanan atau ke bawah kira-kira? Ke kanan kan? Dari sini mengalir. Ya, di sini sebagai GIG-nya. Di sini IP-nya berapa? IP di sini yaitu 192.168.3.2. Kita sudah menentukan tabel routingnya di router 1. Isi dari tabel routing router 2 itu apa? Destinasi address-nya berapa? Subnet mask-nya berapa? Next hop-nya berapa? Siapa yang tahu? Mbak Naila mungkin berapa? 192.168.1.0. Oh iya, benar sekali ya. Destination address di router 2 benar sekali, yaitu jaringan yang tidak terhubung ke router 2, yaitu 192.168.1.0. Itu network yang pertama. Kemudian subnet masknya berapa Mbak Ella? 255.255.255.0. Ayo, 255.255.255.0. Kemudian next hop-nya atau gateway-nya berapa? 192.168.3.1. Ayo, 192.168.3.1. Nah, isi dari tabel routing ini nanti akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi routing serta ISIS. Berikutnya adalah ini, perintah dasar routing serta ISIS. Perintahnya kayak gini: IP route spasi destination address atau network tujuannya spasi subnet masknya spasi next hop address-nya atau gateway-nya. Konfigurasi routing statusnya di router 1 adalah kayak gitu. IP route 192.168.2.0 spasi 255.255.255.0 spasi atau 92.168.3.2. Nah, kemudian bagaimana routing statusnya di router 2? Siapa yang tahu routing statusnya di router 2? Kalian coba berdiri coba biar lainnya juga mana tahu. Ya. Spasi 255.255.255.0. Ya. Spasi 192.168.3.1. Ya, benar ya. Berarti yang benar itu IP route spasi 192.168.1.0. Kemudian spasinya 255.255.0. Kemudian 192.168.3.1. Belum lanjut tanya. Apa? Salah satu mungkin boleh bertanya. Tanya Pak. Oh, ya.
bagaimana kita menghapus perintah routing statis ya apabila kita sudah terlanjur mengkonfigurasi dan konfigurasi tersebut keliru atau salah ya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, coba Mas Alian, gimana? Mungkin dengan cara mereset routernya Pak, sehingga konfigurasinya akan terhapus. Iya, makasih Mas Alian. Sebenarnya bisa kita menghapus routing statis itu dengan mereset routernya bisa. Tapi dengan mereset routernya itu seluruh konfigurasi akan terhapus atau hilang. Nah, kita mengkonfigurasi dari awal ya. Nah, yang paling tepat itu kita menggunakan perintah no. Nah, maka kayak gini. Di depannya tinggal kasih perintah no spasi IP root 192.168.2.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.168.3.2. Itu hanya menghapus konfigurasi routing statis. Kalau reset itu menghapus keseluruhan. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi routing status di router yang sesungguhnya. Ini adalah router Cisco. Kita mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara mengkonfigurasi routing statusnya. Karena kita akan berdasarkan alat, maka untuk praktikumnya kita menggunakan program simulasi, yaitu Cisco pakai tracer. Untuk mengkonfigurasinya kita menggunakan kabel konsul, boleh juga menggunakan kabel RJ45 kalau sudah diketahui dari IP address dari routernya ya. Untuk mengkonfigurasi dari router Cisco kita menggunakan program aplikasi nama adalah PuTTY. Ini ada hostname atau IP address, itu masukkan nama routernya. Atau kalau routernya sudah ada IP addressnya, kita tinggal masukkan IP address dari routernya. Kita konfigurasi IP addressnya dulu dengan perintah enable di enter, kemudian ketikkan configure spasi terminal enter. Nah, kemudian kita konfigurasi IP addressnya, diketikkan interface spasi FA 0/0 di enter. Ini berarti sudah masuk di interface FA 0/0. Berarti kita masukkan IP addressnya dengan perintah IP spasi address 192.168.3.1 spasi 255.255.255.0. Kemudian di enter. Setelah kita mengkonfigurasi seluruh IP address, baru mengkonfigurasi routing status. Nah, dengan perintah apa tadi? IP spasi root ya kan? Spasi apa? Destination addressnya ya 192.168.2.0 ya. Kemudian spasi 255.255.255.0 ya. Kemudian bisa berapa? Spasi 192.168 berapa? 3.2. Kemudian di enter. Ini ada tugas RKPG. Ini tugasnya kalian merancang sebuah jaringan komputer minimal 2 router. Nanti boleh 3 router atau lainnya. Kemudian setelah itu kalian mengalokasikan network address-nya berapa. Kemudian ditentukan IP address di setiap network address-nya. Kemudian setelah itu mengkonfigurasi IP address-nya. Setelah mengkonfigurasi IP address-nya, kalian mengkonfigurasi routing statusnya sampai yang terakhir nanti harus berhasil antara komputer di network yang pertama dengan komputer di network yang kedua. Setelah itu nanti kalian yang terakhir di sini membuat laporannya. Ini saya bentuk dulu kelompoknya seperti di depan ya. Kelompok pertama Andika sama Alian. Ini ya. Kedua Sepa sama Farina.
Kelompok 3 Naila sama Nurul. Kelompok 1 ya Mas. Kelompok 2 ini 2 pasangan ini. Juli ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Karena kita terbatasan dengan alat router Cisco ya, kalian menggunakan software aplikasi Cisco pakai tracer. Silakan mengerjakan LKPD-nya, kalian boleh membuka modulnya. Kemudian kita mengkonfigurasi IP address di router satu dulu gitu. Nah, kemudian masuk ke modul CLI. Di sini kamu ketikkan aja no, di enter. Nah, kemudian kita ketikkan enable. Kemudian ketikkan configure spasi terminal. Nah, enter. Kemudian kita konfigurasi IP address di FA0/0 dulu dengan perintah interface spasi FA0/0 di enter. Kemudian dimasukkan IP address spasi addressnya berapa? IP addressnya 192.168.1.254. Kemudian di enter. Kemudian spasi subnet password berapa? 255.255.255.0. Kemudian di enter. Kemudian no shutdown. Nanti kan 1.1 kamu gunakan di sini ya. Nah, ini 1.2. Ini sudah. Ini berapa? Coba isi 3. Orang konfigurasi routing statusnya. Yang perintah IP route spasi destination address-nya yaitu 192.168.2.0. Itu network 2. Kemudian spasi 255.255.255.0. Spasi gateway-nya berapa? Gateway-nya itu IP address di SC00 pada router 2. Ini IP address-nya ini 192.168.3.2. Enter. Setelah itu kita mengkonfigurasi IP address dan routing status di router 2. Ada pertanyaan sampai sini? Oh iya Mbak Marina, boleh berdiri. Bagaimana cara mengetahui atau melihat konfigurasi routing yang telah kita buat, Pak? Ya, bagaimana cara kita melihat konfigurasi yang tadi kita konfigurasi ya? Untuk melihat konfigurasi routing yang telah kita buat tadi ya, kita gunakan perintah show IP route. Ketika show spasi IP route di enter. Nah, show IP route ini kita akan melihat tabel routingnya yang berisi dari konfigurasi routing status. Simbol S ini artinya adalah routing status. Untuk 1 dengan ngoping ke routing 2, bisa enggak? Nah, detail ya. Oke, berarti sudah siap dikumpulkan dan presentasi ya. Kelompok 3 belum? Sudah deh. Sudah bisa ngapain? Apa ngapain? Isi sini ngapain posisinya? Berarti berikut boleh. Ini panjang kabel itu belum berhasil. Oh, seperti tadi lagi.
Coba diteliti di ruternya dulu. Yang kamu gunakan SD01, 01, tapi yang kamu konfigurasi 00. Ya, tadi semuanya sudah mengerjakan ya di tabel tersebutnya, kemudian laporannya juga sudah dibuat ya. Nah, silakan dikumpulkan di flash disk, nanti baru dipresentasikan satu ya. Ini sudah dikumpulkan semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 TKJB yang beranggotakan saya Mutiara Putri Rahayu dan rekan saya Anita Stira Maningrum ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang konfigurasi routing statis. Berikut merupakan topologi yang kami rancang yang terdiri dari 3 network. Berikut merupakan topologi yang kami buat. Network 1 192.168.1.0 yang menghubungkan PC1 dan PC2 dengan router 1. Network 2 192.168.2.0 yang menghubungkan PC3 dan PC4 dengan router 2. Network 3 192.168.3.0 yang menghubungkan router 1 dan router 2. Setelah membuat topologi, kami sudah mengkonfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway di setiap PC serta mengkonfigurasi IP address di setiap router dengan perintah CLI. Untuk menghubungkan PC1 dan PC2 di network pertama dengan PC3 dan PC4 di network kedua, kami menggunakan metode routing statis. Berikut saya tampilkan hasil pengujian antar PC yang berbeda. Network dapat berkomunikasi. Buka PC1, kemudian membuka command prompt ping 192.168.2.1. Kemudian di enter, dan hasilnya terlihat TTL yang berarti dapat berkomunikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Kita berapa? Silakan berdiri gitu. Silakan berdiri. Presentasinya sudah bagus dan hasil konfigurasi routing statisnya sudah berjalan dengan baik. Saya mau menanyakan selain dengan perintah ping, apakah ada cara lain dalam pengujian antara PC yang berbeda network dapat tidaknya berkomunikasi? Baik, terima kasih atas komentar atau tanggapan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk jawaban pertanyaan, selain ping dalam pengujian jaringan, bisa dengan perintah tracer, yaitu untuk melihat rute perjalanan paket data dari PC sumber sampai ke PC tujuan. Dengan mengetikkan tracer spasi 192.168.2.1 dan enter. Ini rute perjalanan paket data dari PC1 ke PC3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Berikutnya kita akan melakukan tes ujian pengetahuan dengan menggunakan koefisit. Kodenya 695044. Silakan dimasukkan kodenya. Sudah 8 orang ya. Siap start ya. Oke. 1, 2, 3 start. Silakan dikerjakan ya. Mulai start ya. Dikerjakan sendiri, jangan lihat modul, jangan browsing internet. Dengan kemampuan diri, jangan tengok-tengok. Ini selain
ketepatan jawaban juga kecepatan dalam menjawab. Masih di Marina, Andika mau dikerjakan sendiri, jangan tengah-tengah ya. Sudah toples selesai, ini dia. Nilai tertinggi adalah Mbak Clarina. Tepuk tangan buat Mbak Clarina. Mbak Clarina maju ke depan mendapatkan penghargaan dari saya, mendapatkan sebuah package ya. Nah, semoga kita bisa bermanfaat ya, digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah belajar tentang routing status ya, sudah mengkonfigurasi status dan juga sudah membuat laporannya dan juga sudah presentasi dan terakhir sudah melakukan tes pengetahuan ya dengan hasil yang memuaskan, dengan hasil yang baik semua ya. Berikutnya marilah kita simpulkan pertemuan pada hari ini. Silakan disimpulkan salah satu menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Oh iya, Mbak Nurul, silakan kesimpulan hari ini apa? Kesimpulannya adalah routing statis adalah jenis routing yang dilakukan administrator jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Perintah konfigurasi routing statis adalah IP route, destination address, spasi, subnet mask, spasi, next route address atau gateway. Terima kasih buat Pak Nurul, silakan duduk kembali ya. Betul sekali ya, kesimpulannya adalah kita sudah belajar tentang routing statis. Nah, routing statis adalah sebuah routing atau salah satu jenis routing di mana jalur routernya atau kabel routingnya itu dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Perintah routing statis yaitu dengan menggunakan perintah IP route spasi destination address atau network tujuannya, kemudian spasi subnet mask dari network tujuannya, spasi textbook atau gateway. Nah, dalam routing status ini administrator jaringan harus hati-hati karena salah memasukkan routernya itu bisa mengakibatkan jaringan tidak terkoneksi. Belum kita akhiri pada pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari routing jenis yang kedua, yaitu routing dinamis. Ya, silakan di rumah kalian mempelajari modul routing dinamis yang telah saya share ya di grup, dan silakan mempelajari video yang juga sudah saya share, dan juga boleh mencari referensi lain tentang routing dinamis. Silakan selalu semangat belajar agar ilmu kalian itu selalu bertambah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Doa selesai. Ini ya pertemuan dari saya pada hari ini. Dalam penyampaian tadi mungkin ada salah kata, kemudian ada yang